Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin Muaz. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Berdiri, berdiri, Cendra. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Sebelum dimulai kita akan bertepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, kemudian duduk. Nah, kenapa anak-anak memakai itu ada apa? Itu namanya boneka jari. Tunjukkan boneka jari kalian masing-masing. Nah, di situ ada kura-kura, ada kelinci yang bersedih, ada kelinci yang lari, ada kelinci yang apa itu? Bermain dengan kura-kura. Nah, itu namanya alat Bu Guru untuk menyampaikan pembelajaran hari ini, yaitu kelinci. Nanti Bu Guru akan membacakan cerita kelinci dan kura-kura. Kamu nanti sambil menunjukkan gambar atau di sini ada, coba yang tidak kamu nggak usah ya, nanti ya kamu gantian sama temannya. Kemudian tolong dengarkan, Bu Guru akan bertanya dulu, siapa yang pernah mendengar cerita kelinci dan kura-kura? Pernah belum? Nah, hari ini kita akan belajar berbicara dengan berani dan sopan mengenai cerita kelinci dan kura-kura. Coba dengarkan anak-anak. Ada kelinci dan kura-kura. Suatu hari di hutan, seekor kelinci yang sangat cepat berlari mengejek kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci berkata dengan sombong, "Kura-kura, kamu berjalan terlalu pelan. Aku pasti menang kalau kita lomba." Jadi kelinci itu menantang kura-kura untuk lomba lari. Mereka pun memulai perlombaan. Kelinci berlari sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Karena merasa sudah pasti menang, kelinci berhenti di bawah pohon dan tertidur. Sementara itu kura-kura terus berjalan, tetapi berjalan dengan pelan, tanpa berhenti. Ia
Akhirnya melewati kelinci yang sedang tertidur. Ketika kelinci terbangun, ia terkejut karena kura-kura hampir mencapai garis akhir atau garis finish. Kelinci berlari sekuat tenaga. Ia sudah terlambat. Kura-kura sampai duluan dan memenangkan lomba. Kelinci merasa malu dan sejak itu ia belajar untuk tidak sombong serta menghargai kerja keras dan kesabaran. Jadi anak-anak, lewat cerita ini kamu tidak boleh apa tadi? Sombong. Sifatnya harus saling menghargai kepada teman kamu, terus bekerja keras dan sabar. Sabar dalam arti apa saja. Di sini sifat yang mempunyai sifat baik siapa? Kelinci atau kura-kura? Kura-kura, karena kelinci tadi sombong bahwa dirinya merasa sudah berlari dengan cepat, lalu tertidur tadi di bawah pohon karena merasa dia sudah menang. Ternyata kura-kura melewati garis finish. Untuk kemudian coba yang kamu suka tadi apa? Ceritanya yang apa? Sambil menunjukkan jari, ceritanya suka yang apa tadi? Suka siapa? Suka kura-kura. Sebabnya apa? Kura-kura tidak sombong. Nah, kamu harus begitu, tidak boleh sombong dan sifat kamu harus sabar. Suka bekerja keras, suka membantu teman yang sedang kesusahan, begitu. Siapa yang berani berbicara cerita kisah tadi atau cerita kisah di apa ya? Cerita kura-kura dan kelinci tadi. Ayo siapa coba? Coba bagaimana? Apa? Ceritanya tadi apa? Kura-kura bagaimana tadi? Bisa? Tadi kura-kuranya bagaimana? Kelincinya bagaimana? Ya kura-kura apa? Tadi kelinci pertama menantang apa tadi? Kura-kura untuk lomba lari. Kemudian sekarang dari cerita itu coba kamu membaca ke depan cerita tadi. Coba Nafisa ke depan dibaca. Coba ke depan cerita tadi dibaca dengan keras. Coba yang lainnya sambil tunjukkan boneka jarinya. Ya. Cerita kelinci dan kura-kura. Suatu hari di hutan, seekor kelinci yang sangat cepat berlari mengejek kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci berkata dengan sombong, "Kura-kura, kamu berjalan terlalu pelan. Aku pasti menang kalau kita lomba."
Dibaca. Kelinci dan kura-kura. Suatu hari di hutan seekor kelinci yang sangat cepat berlari mengejek kura-kura yang berjalan. Kelinci berkata dengan sombong, "Kura-kura, kamu berjalan terlalu pelan. Aku seperti pasti menang kalau kita lomba." Kura-kura menjawab dengan sabar, "Jangan terlalu yakin. Mari kita buktikan siapa yang bisa sampai di garis akhir." Mereka pun melalui perlombaan berlari dengan sangat ketat dan meninggalkan orang-orang jauh di belakang. Karena merasa sudah pasti menang, Kelinci berkata dengan sombong, "Kura-kura, kamu berjalan terlalu pelan. Aku seperti pasti menang kalau kita lomba." Kura-kura menjawab dengan sabar, "Jangan terlalu yakin. Mari kita buktikan siapa yang bisa sampai di garis akhir." Mereka pun melalui perlombaan berlari dengan sangat ketat dan meninggalkan orang-orang jauh di belakang. Karena merasa sudah pasti menang, Kelinci berhenti di bawah pohon dan tertidur. Sementara itu kura-kura terus berjalan pelan, tapi pasti tanpa henti. Dia akhirnya melewati kelinci yang terlalu. Ketika kelinci terbangun, dia terkejut karena kura-kura hampir mencapai garis akhir. Kelinci berlari sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Kura-kura sampai duluan dan memenangkan lomba. Kelinci merasa malu dan sejak hari itu ia belajar untuk tidak sombong serta menghargai kerja keras dan kesabaran. Sudah? Ya. Sekarang coba tulislah namanya kelinci, juga ditulis kelinci. Kelinci sombong, tulis di bawahnya. Yang kelinci sombong yang mana? Kura-kura yang baik mana? Coba ditulis. Coba ditulis. Di bawah hewan tersebut. Coba tulislah kelinci sombong. Terus
Kura-kura. Kura-kura baik hati. Boleh ditulis situ. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Agar kita tahu mana yang sombong, mana yang baik hati, yang sabar. Yang sabar tadi sifatnya siapa? Tidak sombong dan sabar itu sifatnya kura-kura, ditulis di situ. Kemudian kelinci sifatnya yang sombong ditulis di bawahnya, kelinci. Tulislah kelinci sombong di bawahnya atau di atasnya boleh. Tidak apa-apa. Coba diletakkan dulu alat tulisnya, diletakkan dulu. Kita akan menyanyikan lagu. Di situ ada gambar pohon cemara. Bisa naik gitu, bisa ke puncak gunung, bisa. Pelangi bisa. 1, 2, 3. Pelangi alasan indahmu, merahku di langit biru, pelukismu aku.
Dari hasil tersebut, anak-anak menuliskan sifat kelinci. Sifat kelinci tadi sombong, dan sifat kura-kura itu baik hati dan sabar. Kemudian untuk PR-nya di rumah, anak-anak membuat cerita dari binatang lain. Coba tadi tunjukkan boneka jarinya. Nah, tadi dengan media boneka jari, kita tadi mempelajari cerita bahasa Indonesia, kelinci dan kura-kura dengan tema orang yang sombong dan sabar juga baik hati. Kemudian jangan lupa untuk PR hari ini, anak-anak membuat cerita dengan singkat. Binatang apa saja boleh yang sifatnya sombong dan sabar atau baik hati. Kemudian untuk pelajaran hari ini, Bu Guru sudah selesai. Kita akan berdoa untuk pulang. Mari dipimpin kamu, Nafisa. Berdoa pulang dipimpin. Pelajaran selesai. Pelajaran selesai. Berdoa Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berjalan dengan tidak berlari. Selamat sampai di rumah. Akhir pelajaran. Assalamualaikum